Sebuah ironi besar di panggung geopolitik dunia. Donald Trump, presiden yang terkenal keras, dengan bangga mengumumkan tarif tinggi terhadap Indonesia. Tujuannya sederhana, menekan Indonesia, melindungi pasar Amerika, dan menunjukkan siapa yang paling berkuasa di meja perdagangan global. Tapi dunia tak berjalan seperti kalkulator politik Trump. Yang terjadi justru sebaliknya. Bukan Indonesia yang terpuruk, justru rakyat Amerika sendiri yang merasakan dampak paling pahit. Harga barang melonjak, inflasi membakar dapur keluarga, dan suara protes mulai terdengar di jalan-jalan Amerika. Pertanyaannya sederhana, apakah ini awal dari bumerang politik Trump? Sementara itu, di Jakarta, Presiden Prabowo Subianto justru tersenyum tenang. Indonesia tak gentar, malah dunia mulai melihat ada sesuatu yang berbeda. Selamat datang di Jejak Politik. Mari kita kupas tuntas. Trump selalu dikenal sebagai presiden yang mengandalkan politik dagang agresif. Ia memandang perdagangan internasional bukan sebagai kerjasama, melainkan pertarungan ala gladiator. Siapa yang kuat, dia yang menang. Ketika kembali ke Gedung Putih, Trump langsung menghidupkan kembali kebijakannya yang dulu sempat mengguncang dunia. Tarif tinggi untuk melindungi industri Amerika. Kali ini targetnya bukan hanya Tiongkok, tapi juga negara-negara berkembang yang dianggap mulai menyaingi dominasi Amerika. Indonesia masuk ke dalam daftar. Kenapa? Karena di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, Indonesia semakin berani berbicara di panggung global, dari isu energi, nikel, hingga keterlibatan dalam BRICS Plus. Indonesia dianggap ancaman potensial bagi hegemoni Amerika. Trump pun meluncurkan tarif tinggi untuk produk ekspor utama Indonesia, mulai dari nikel, tekstil, hingga produk elektronik berbasis komponen lokal. Trump percaya langkah ini akan membuat Indonesia tunduk dan sekaligus memberi keuntungan bagi industri dalam negeri Amerika. Tapi ternyata dunia tidak sesederhana itu. Inilah bagian yang jarang disorot media Amerika. Tarif tinggi berarti harga impor barang naik. Barang-barang dari Indonesia yang selama ini mengisi pasar Amerika tiba-tiba melonjak harganya. Contoh sederhana, produk tekstil dan pakaian dari Indonesia yang biasanya murah tiba-tiba naik hampir 30-40%. Produk berbasis nikel yang dipakai dalam baterai, kendaraan listrik hingga gadget ikut berdampak. Harga mobil listrik naik, harga smartphone melambung tinggi. Industri Amerika yang sebenarnya sangat bergantung pada bahan baku dari luar negeri kini kelimpungan. Efeknya jelas, konsumen Amerika yang menanggung beban. Keluarga kelas menengah di Amerika mulai mengeluh, belanja bulanan yang biasanya stabil kini membengkak. Lebih parah lagi, perusahaan Amerika sendiri yang selama ini memanfaatkan rantai pasok Indonesia ikut terpukul. Beberapa perusahaan bahkan harus merumahkan pekerja karena biaya produksi naik drastis. Ironi pun terjadi, kebijakan yang dimaksudkan untuk melindungi pekerja Amerika justru berbalik membuat pekerja Amerika kehilangan pekerjaan. Dan rakyat Amerika mulai menyadari musuh mereka bukanlah Indonesia, musuh mereka adalah tarif tinggi Presiden Trump.
Lalu bagaimana dengan Indonesia? Inilah bagian yang membuat dunia terkejut. Alih-alih panik, Presiden Prabowo dan tim ekonominya bergerak cepat dengan strategi 3 lapis. Yang pertama, diversifikasi pasar. Indonesia memperkuat ekspor ke Asia, Timur Tengah, dan Afrika. Yang kedua, menguatkan BRICS Plus. Dengan masuknya Indonesia lebih dekat ke orbit BRICS, ekspor bisa dialihkan ke negara-negara yang justru haus akan komoditas Indonesia. Dan yang ketiga, mendorong hilirisasi. Alih-alih menjual bahan mentah, Indonesia mempercepat industrialisasi agar punya nilai tambah lebih tinggi. Hasilnya mengejutkan, bukannya terpuruk, Indonesia justru mendapat simpati internasional. Banyak negara melihat bahwa Amerika menggunakan cara-cara lama, proteksionisme, tekanan, dan ancaman. Sementara Indonesia tampil sebagai negara yang tegar, rasional, dan tetap memegang prinsip kerjasama. Prabowo bahkan menyampaikan dalam beberapa kesempatan bahwa Indonesia tidak gentar terhadap tekanan siapapun. Pesan ini menggema di dunia dan membuat Indonesia semakin dipandang sebagai pemimpin baru di kawasan Global South. Dampak dari tarif tinggi ini bukan hanya ekonomi, tapi juga politik internasional. Negara-negara lain mulai bertanya-tanya, apakah Amerika benar-benar masih layak menjadi pemimpin global jika kebijakan ekonominya justru menyakiti rakyatnya sendiri. Trump mungkin berpikir ia sedang menunjukkan kekuatan, tapi yang muncul justru citra arogansi Amerika. Indonesia sebaliknya mendapat dukungan moral. Banyak negara melihat bahwa Indonesia menjadi korban yang berani melawan. BRICS Plus semakin solid. Tiongkok, Rusia, India, Brasil, hingga Afrika Selatan menyatakan dukungan terhadap Indonesia. Bahkan negara-negara Timur Tengah ikut menyuarakan simpati karena mereka juga sudah lama merasakan kerasnya tekanan ekonomi dari Amerika. Di sini, pergeseran besar sedang terjadi. Amerika terlihat melemah karena kebijakannya sendiri, dan Indonesia justru naik kelas sebagai simbol keteguhan Global South. Mari kita kembali melihat kondisi dalam negeri Amerika. Trump dulu dipilih lagi karena rakyat percaya ia bisa melindungi pekerjaan mereka, bisa membuat Amerika great again. Tapi kenyataannya, tarif tinggi terhadap Indonesia justru membuat rakyatnya menderita. Demonstrasi kecil mulai muncul di beberapa kota. Serikat pekerja menyuarakan ketidakpuasan, barang mahal, pekerjaan hilang. Untuk apa kebijakan ini? Teriak salah satu buruh dalam wawancara televisi lokal. Di media sosial Amerika, narasi baru mulai muncul. Bagi rakyat Amerika, ini adalah pengkhianatan, dan bagi dunia, ini adalah pertunjukan besar bagaimana sebuah negara adidaya justru menjerat dirinya sendiri dengan kebijakan proteksionis. Sementara itu, Indonesia terus melangkah. Dengan energi baru di BRICS Plus, Indonesia mengembangkan kerjasama strategis dengan negara-negara Asia, Timur Tengah, dan Afrika. Infrastruktur diperkuat, hilirisasi dipercepat, dan investasi asing non-Amerika mengalir masuk. Ironisnya, banyak perusahaan Amerika sendiri yang diam-diam memilih relokasi ke Asia Tenggara demi menghindari tarif tinggi Trump.
dan Indonesia menjadi salah satu tujuan utama. Artinya apa? Tarif Trump yang dimaksudkan untuk menekan Indonesia justru mendorong investasi asing masuk ke Indonesia lebih besar lagi. Indonesia bukan hanya selamat, tapi justru naik kelas sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi dunia. Inilah ironi terbesar. Trump ingin menunjukkan kekuatan Amerika, tapi kebijakannya justru memperlihatkan kerapuhan Amerika. Rakyatnya menderita, industrinya tertekan, dan simpati dunia beralih ke Indonesia. Bagi Indonesia, ini adalah ujian yang justru menjadi berkah terselubung. Kita semakin disegani, semakin mandiri, dan semakin yakin bahwa masa depan dunia tidak bisa lagi ditentukan hanya oleh satu negara adidaya. Pertanyaannya sekarang, apakah Trump akan sadar bahwa kebijakannya justru menghancurkan rakyatnya sendiri? Atau apakah ia akan terus berjalan di jalur proteksionisme, meski itu berarti Amerika sedang menggali kuburnya sendiri? Yang jelas, satu hal pasti, Indonesia tidak lagi bisa dipandang remeh. Salam jejak politik, sampai jumpa di video berikutnya.